الذي فرض علينا الصلاة والصيام ونصلي ونسلم على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال تعالى في كتاب الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. Alhamdulillah, kita bersyukur atas nikmat sehat dan sempat, nikmat Islam dan iman. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke arah kebenaran sejak kita hidup sampai kita meninggalkan alam yang fana ini. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sayyidil awwalin wal akhirin, imamil muttaqin. Walau tak pernah berjumpa dalam dunia, semoga bersua di yaumul mahsyar kelak nanti. Bapak Imam, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu fadilah orang yang sehat menikmati sehatnya, dan salah satu fadilah orang yang sakit Allah berikan ampunan dosanya. Maka oleh karena itu orang yang sehat patut melihat orang yang sakit, karena tidak ada sehat kecuali saatnya akan sakit. Maka jemaah dirahmati Allah, pada kesempatan yang mulia ini marilah kita lanjutkan bab al-haditsu lil maridi wal aid, berbicara tentang orang sakit dan orang yang menjenguk orang sakit. حدثنا بشار بن حفص قال حدثنا خالد بن حارث قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر قال أخبرني أبي أن أبا بكر بن حزم ومحمد بن المنكدر في ناس من أهل المسجد عادوا عمر بن حكم بن رافع الأنصاري. Ada sejumlah jamaah masjid, mereka sama-sama menjenguk orang sakit. Setelah selesai salat atau seperti apa, mereka datang sama-sama menjenguk seorang yang sakit namanya Umar bin Al-Hikam. Faqalu ya Aba Hafaz hadithna, wahai Abu Al-Hikam, namanya orang yang dijenguk ini orang sakit. Beliau juga orang alim, jadi sakit tapi alim orangnya. Kata orang yang jenguk, wahai Abu Al-Hikam, ayo berikan kami satu informasi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ilmu ini luar biasa. Ketika sehat kita bisa menikmatinya, sakit juga bisa. Orang yang jenguk kita bisa menyampaikan satu dua hadis. Jadi beliau mengatakan, menjawab, qala sami'tu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu qala. Kata Abul Hikam yang sakit ini, saya pernah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu pernah berkata, sami'atun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwa baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, man 'ada maridan khadha fir rahmah. Barang siapa orang yang menjenguk orang sakit, maka dia berada dalam himpunan rahmat Allah. Dia menyelam rahmat. Kita datang orang sakit itu, kita ditaruh oleh Allah dalam rahmatnya. Ya, jadi oleh karena itu man 'ada maridan khadha fir rahmah. Barang siapa orang yang menjenguk orang sakit, Allah akan layarkan dia dalam lautan rahmah. Nah, jadi jemaah rahmati Allah, mungkin malam ini ada orang sakit. Tidak apa-apa kalau ada waktu nanti jenguklah. Ya. Hatta idza qa'ada istaqarra fiha. Sehingga kalau dia duduk, maka istaqarra, maka dia bertetaplah, bersenantiasalah dalam rahmat Allah itu. Datang kita ke orang sakit, duduk kita mendampingi orang sakit, maka bertetaplah kita dalam rahmatnya. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatullah, besar sekali fadilah pahala orang yang menjenguk orang sakit. Jadi artinya seorang yang beriman ini ketika sehat ada kawan, ketika sakit ada kawannya.
Kawan ketika sehat, kawan yang baik. Dan kawan ketika sakit lebih baik lagi. Jadi jemaah rahmati Allah, ini fadilah orang menjenguk orang sakit. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah, nanti akan kita lihat baginda sallallahu alaihi wasallam dengan segala kehebatannya, dengan segala rahmat Allah kepada beliau tak pernah lewatkan untuk bisa menjenguk orang sakit. Ini penghulu, Sayyidul Mursalin, Imamil Muttaqin. Tidak boleh masuk surga kalau belum masuk. Tapi beliau ketika dengar orang sakit, meskilah beliaulah yang pertama datang menjenguknya. Ini jemaah rahmatullah karakter baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kita sebagai umatnya patutlah kita ikuti sebagai wujud cinta kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jemaah rahmatullah Allah Subhanahu wa taala, jadi ini satu poin. Poin yang kedua adalah babu man shalla 'indal marid. Bab orang yang salat di samping orang sakit. Kita di jauh jenguk, ya. Coba, ya Allah belum salat saya, boleh tak salat di samping orang sakit? Ya. Haddatsana Abdullah bin Muhammad qala hadatsana Sufyan an Amr bin Atha qala adani Umar bin Safwan. Kata Atha, saya dijenguk oleh Umar bin Safwan. Ini orang baik dijenguk oleh orang baik juga. Fahadartu salah, tiba-tiba datang waktu salat. Fa shalla bihim Ibnu Umar raka'ataini wa qala inna safar. Maka beliau mengimami salat di ruang sakit. Kan boleh kita salat? Boleh. Datang ke rumah orang sakit boleh? Boleh. Boleh kita berjamaah. Orang sakit jadi makmum, kita jadi imam. Masya Allah. Jangan kadang-kadang orang sakit dah enggak salat, enggak apa-apa, nanti dia qadha. Nah, kenapa enggak kita aja? Orang sakit waktunya dia sadar, waktunya dia bertaubat. Itu pun kalau dia sehat. Kalau enggak sehat bagaimana? Itulah salat yang terakhir kalinya. Jadi orang sakit diajak salat. Jangan enggak apa-apa, Bapak kalau lagi sakit, salah itu. Waktu itulah kita sadarkan, inilah Allah sedang ingin kita dekat dengan Allah, salatlah. Maka jemaah rahmati Allah, ini contoh bahwa ketika beliau dikunjungi oleh Atha, ya, mengunjungi Umar bin Safwan, fa shalla bihim Ibnu Umar raka'ataini, maka Ibnu Umar salat imam bagi mereka 2 rakaat. Wa qala inna safar, kami adalah orang musafir, boleh qasar salat. Ya kan? Nah, kita memang datang ke Biren. Pas waktu zuhur, jenguk orang sakit. Ada 3 orang, salatlah, boleh salat. Boleh salat qasar 2 rakaat, 1 imam, yang 2 menjadi makmum. Masya Allah. Jadi kita hak-hak Allah tidak boleh kita lupakan. Sebagaimana hak manusia pun kita sudah kunjungi. Sempurnalah Islam kita. Ya. Salat kita qasarkan, orang sakit kita jengukkan, sehingga balik dari Biren kita sudah melaksanakan hubungan vertikal dengan Allah salatnya, dan hubungan dengan manusia mengunjunginya. Jadi jemaah rahmati Allah, ini saya lihat ada teman-teman memang itu beliau sempatkan, misalnya ada kemana ke bandar, kalau ada teman ketemu, kalau ada yang sakit jenguk, kalau ada yang meninggal takziah, beliau sempatkan. Yang seperti itu tidak banyak. Tapi jamaah masjid ini insyaAllah, Masjid Fitrah insyaAllah, termasuk orang yang senang bersilaturahim. Kalau ada orang sakit jenguk, kalau ada orang meninggal, kita takziahkan. Nanti waktu kita, demikianlah orang akan datang untuk menjenguk kita. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang sakit dan ini orang yang beriman. Bagaimana kalau orang tak beriman? Babu iyadatul musyrik, bab tentang menjenguk orang sakit, dan orang sakit itu orang musyrik. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, marilah kita lihat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kisahnya. Haddatsana Sulaiman bin Harb qala hadatsana Hammad bin Zaid an Thabit an Anas radhiyallahu anhu anna ghulaman min al-yahudi kana yakhdumu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam famarida. Adalah seorang anak muda Yahudi ini adalah sebagai pelayan bagi Nabi. Dia membantu Nabi. Dia Yahudi.
Tapi dia datang membantu melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan akhlak Nabi tidak hanya kepada orang yang sesama agama, hatta kepada orang yang beda agama. Adalah Yahudi ini, anak muda ini dia menjadi khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, jemaah rahmatillah. Fa'atahu, kemudian tiba-tiba sakit dia. Anak muda ini sakit. Fa'atahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ya'udu. Maka Nabi datang menjenguknya. Nabi datang menjenguk anak muda. Anak muda ini pelayan. Dia adalah musyrik. Nabi datang untuk menjenguknya, menjenguk pemuda yang sakit. Faqa'ada 'inda ra'sih, maka Nabi duduk di sisi kepalanya. Duduk di sisi kepalanya. Ini kalau kita di rumah sakit ya. Kalau bisa di samping kepalanya sambil kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, atau kalau bisa ngomong, kita ngobrol, memberikan motivasi kepada orang yang sakit. Jadi jemaah rahmatullah, faqala aslim, kata Nabi kepada anak ini, ayo masuklah Islam engkau. Kata Nabi kepada anak muda ini. Fanadhara ila abi, anak muda ini melihat kepada ayahnya. Ayahnya tentu bersamanya. Ayah muda ini, anak muda ini adalah orang Yahudi. Wa huwa 'inda ra'sihi, ayahnya juga di samping kepalanya. Faqala lahu ati Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam, kata ayahnya, ayo ikuti Abu Qasim, ikuti Muhammad, kata ayahnya. Fa aslama, masuklah dia menjadi orang beragama Islam. Bayangkan, jadi akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah dengan akhlak, dengan budi pekerti, dengan hati, dengan sopan santun, dengan kasih sayang, dengan senyuman. Kalaupun kita tidak bisa memberikan harta, berilah kata-kata yang baik. Kita tidak bisa bawa pulang harta, bawalah senyuman yang menyenangkan. Ini jemaah rahmati Allah. Lalu fakharaja Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, setelah beliau jenguk, sudah tadi selesai, beliau keluar. Alhamdulillah alladzi anqadhahu minan nar. Nabi mengucapkan alhamdulillah, Allah yang telah menyelamatkan anak ini dari api neraka. Jadi hidayah itu sebabnya tadi akhlak yang baik, menjadi sebab hidayah orang lain. Kan banyak orang karena akhlak Nabi itu banyak yang menyebabkan orang, bukan banyak, sangat banyak. Mungkin akhlak itu mereka tidak melihat Nabi, mereka baca sejarah Nabi itu, kemudian mereka menjadi terpaut hatinya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi oleh karena itu jemaah rahmati Allah, kita tidak bisa mengajak orang dengan harta. Ajaklah mereka dengan kata dan hati. Harta dengan keluarga kita. Kalau kita ingin harta keluarga yang baik, maka ajaklah mereka dengan kata dan hati. Jadi jemaah rahmati Allah, ini cara baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menjenguk orang sakit yang seagamakah, yang tidakkah, Nabi mengambil waktu untuk itu. Ya. Kemudian alhamdulillah, babu ma yaqulul marid, bab apa yang kita ucapkan ketika kita datang kepada orang sakit. Yang pasti datang orang sakit, berikan kabar gembira. Jangan membuat sedih orang. Datang senyuman ya. Jadi hadirkan kegembiraan. Orang kalau lihat wajah kita senang. Jadi orang sakit juga begitu, lihat wajah kita senang. Dan orang sehat juga itu, orang sehat kalau ketemu kita senang. Ya, jadi kalau salam, jabat tangan, tebarkan senyuman. Jemaah rahmati Allah. Haddatsana Ismail bin Awais bin Abi Uwais. Qala hadatsana Malik an Hisham ibn Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha anna qalat, Sayyidah Aisyah mengatakan, lamma qadima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinata, tatkala baginda sallallahu alaihi wasallam datang menuju Madinah, wa'ika Abi Bakr wa Bilal, maka demamlah Abu Bakar, Umar demam karena jauh perjalanannya 1 minggu dan panas. Jangan lihat apa cuaca kita di sini. Kalau di Madinah sana, di Mekah sana, kalau kencang itu taruh telur masak. Begitu panas itu. Jadi jemaah rahmati Allah, tapi begitulah
berkah kota Makkah dan Madinah, ya. Walaupun panas begitu orang rindu untuk kembali. Kalau bulan puasa kadang-kadang jangan tanya panasnya. Kalau kena batu meloncat kita saking panas. Ya. Jadi itulah kadang-kadang orang mengatakan ya Allah begitu panasnya, tapi begitu jutaan manusia rindu untuk kembali ke Makkah dan Madinah. Kalau rindu udah pernah, ya. Kalau belum pernah bukan rindu, namanya kepingin. Rindu ingin kembali. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi rupanya Abu Bakar dan Bilal ini demam. Faqalat, maka Aisyah mengatakan radhiyallahu anha, fadakhaltu alaihima, maka Sayyidah Aisyah bertemu, masuk kepada keduanya, menemui keduanya yang sedang sakit. Qala ya abatah, wahai ayahandaku, ayahanda Abu Bakar dan Bilal. Bilal teman orang yang dituakan, orang yang saleh, yang taat. Karena ayah ini enggak mesti ayah kandung, ya kan? Ayah ini orang yang kita tuakan, ayah juga namanya. Orang yang kita hormati, ayah juga. Jadi ayah ini lebih umum. Ya, wahai ayahanda, kaifa tajiduka? Ya Bilal, kaifa tajiduka, wahai ayahku, bagaimana keadaan engkau? Wahai Bilal, bagaimana keadaan engkau? Ya, jadi kalau ketemu orang tanya kabar, ya. Kalau orang sakit, bagaimana keadaannya? Ya, bagaimana anak-anak? Ya, jadi jangan ketemu nggak tahu ngomong apa. Ya, tanyalah keadaan keluarga sehat. Ya, jadi orang beriman begitu. Qala wa kana Abu Bakar idza akhadha al-humma yaqul, adalah Abu Bakar kalau beliau sedang sakit demam ini beliau sering mengucapkan syair. Kullu mri'in musabbihin fi ahlihi wal mautu adna min syirakin alihi. Kata Abu Bakar kalau sudah demam, setiap orang ketika pagi bersama keluarganya, tapi mati lebih dekat daripada tali sendalnya. Karena demam ini, ya, sakit ini kan dia langkah menuju kepada kematian, walaupun tidak mesti, tapi begitulah alamatnya begitu. Orang kalau hendak meninggal biasa ada sakit sebentar, walaupun sebentar. Untuk apa? Karena ada jenjang menuju kepada kematian. Maka kata Abu Bakar, kullu mri'in musabbihin fi ahli. Setiap orang dia berada di dalam keluarganya. Wal mautu adna min syirakin na'li, tapi kematian lebih dekat dari dua tali sendalnya. Jadi tidak muda, tidak tua, tidak sehat, tidak sakit, bahwa kematian lebih dekat dari tali sendalnya. Untuk karena itulah kita hidup ini untuk kehidupan yang lebih panjang. Nah, kehidupan yang lebih panjang lewat jembatan yang namanya kematian. Dia hanya jembatan, tapi sebenarnya untuk menuju kehidupan yang sebenarnya. Nah, Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, kalau orang menyadari itu, sebenarnya tidak ada yang dia sedihkan. Ketika dia punya amal bekal, maka bekal itulah yang membuat dia bahagia. Wa kana Bilal idza aqla anhu yarfa' aqiratah. Bilal kalau sudah demam lepas daripadanya, beliau mengangkat suara sambil berkata, ala laita sya'ri hal atabayyanu laylatan biwadin wa hawli udzukhri wa jalil wa hal aradna yawmiyan miyahu majinnatan wa hal yaduna li syamatun wa tufailu. Aduhai, ya, bagaimana perasaanku pada malam seperti ini di satu lembah yang di antara keduanya adalah wadi lembah Udzukhir dan lembah Jalil. Seakan-akan saya berada pada dua lembah. Satu lembah nama Udzukhir, satu lembah namanya Jalil. Ya, kata beliau, di lembah itu kelihatan miyahu majinnah, ada air dengan pepohonan yang sangat banyak. Jadi lembah ini di tengah-tengahnya ada pepohonan yang sangat rindang, yang sangat banyak tebal.
wa hal yabduna li syamatun wa tufailu. Apakah ketika berada di lembah ini bisakah saya melihat gunung Syamah dan gunung Tufail? Artinya kalau orang sudah sakit seperti itu, masihkah ada kesempatan melihat gunung yang hari-hari dia bisa menikmatinya? Seakan-akan sakit itu adalah sebagai waktu memisahkan, mungkin esok tak lagi melihat matahari terbit dan menikmati suasana pagi hari yang biasa dialaminya. Jadi begitulah para sahabat Nabi SAW. Jadikan waktu dan kesempatan langkah persiapan untuk kehidupan yang lebih jauh. Nah, jadi orang yang beriman ini pikirannya bukan besok, tapi pikiran lebih jauh, lebih di sana. Jadi kita berjalan ini baru setengah perjalanan. Mungkin tidak setengah, seperempat pun tidak sampai. Sungguh perjalanan depan itu sangatlah amat jauh. Dan orang ketika sadar jauhnya perjalanan, maka dia akan siapkan bekal yang memadai. Jangan di tengah jalan dah habis minuman. Gimana ini? Tidak bisa. Karena ketika kita sudah mulai berjalan, tak mungkin kita lagi akan kembali. Bayangkan kalau di tengah padang pasir kita hidup. Ketika kita sudah di tengah perjalanan, tidak pernah ada harapan akan kembali. Ya, sehari kita melangkah, terus kita akan menuju ke depan, tidak akan balik lagi ke belakang. Ini kita mau balik ke umur muda bisa enggak? Nah, siapa muda lah satu. Enggak bisa apa? Ini ke depan terus. Hah? Mas, iya. Kita terus ini hidup ke depan, enggak ada lagi ke belakang. Ke belakang apa, Pak? Yang ada hanya foto-foto kenangan. Ya Allah, waktu muda saya dulu ya. Waktu kita kawin, Masya Allah. Tapi tinggal foto-foto saja. Takkan mungkin kita akan kembali. Laitas syababa ya'udu yauman, alangkah muda bisa balik walau hanya satu hari. Alangkah ini maksudnya hanya impian saja. Jadi jemaah rahmatullah, inilah Pak Bilal ya, ketika melihat dirinya yang sakit, beliau mengatakan, pulau hijau ranau yang pernah kita nikmati mungkin esok lusa tak lagi kita bisa lihatnya lagi. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, qala Aisyah radhiyallahu anha, faji'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarat. Kata Sayyidah Aisyah, setelah saya melihat dua orang ini, ayah saya Abu Bakar dan Bilal, ketika mereka sakit, mereka melihat ke depan, kehidupan ke depan, ya, kehidupan ke depan adalah setelah kematian. Maka saya datang kepada baginda sallallahu alaihi wasallam sambil memberitakan keduanya, ya, fa akhbartuhu faqal. Lalu apa doa Nabi? Doa Nabi, Allahumma habbib ilainal Madinah, ya Allah berikan kecintaan dalam dada kami akan kota Madinah, ka hubbina Makkah, sebagaimana cinta kami akan kota Makkah, au asyadda, atau lebih dahsyat lagi daripada itu ya Allah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam kemanapun beliau pergi, beliau tak lupa kembali ke kota Madinah. Itulah sebabnya satu hari orang menanyakan kepada kepada Malik, Imam Malik. Imam Malik ini kan disebut dengan apa namanya? Guru Darul Hujrah. Beliau solat selalu memberikan pelajaran hadis. Dan selama-lama hidupnya enggak pernah kemana-mana beliau. Di Masjid Madinah saja. Ya. Bukan kayak kita lancong ke sana kemari, enggak, sini aja. Orangnya Pak Imam, kenapa enggak pernah kemana-mana? Kok di sini terus? Maka kata beliau, karena Nabi SAW kemanapun beliau pergi, beliau pasti kembali ke kota Madinah. Seakan-akan beliau ingin mengikuti jejak Nabi SAW untuk tak pernah meninggalkan kota Madinah. Oleh karena itu, semoga suatu saat nanti kita bisa kembali mengunjungi Mekah. Jangan lupa jenguklah kota Madinah. Ada apa di sana, Pak? Di sana ada Rasulullah SAW. Sana ada Abu Bakar, ada Umar. Datanglah ke kuburannya, sampaikanlah salam kepada beliau. Walaupun kita tak pernah bertemu di waktu kita hidup, tapi bisa bersua sekarang ketika kita ada, Allah berikan rezeki kepada kita, karena rindu kepada sang kekasih. Nah itu jemaah rahmatullah. Ya. Jadi nggak bisa juga mungkin titip salam kepada orang yang sudah pergi, ya, titip salam, Pak, jangan lupa salam saya kepada Rasulullah ya, sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi itu.
Nah, jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi inilah doa Nabi, ya Allah berikan cinta dalam hati kami kota Madinah sebagaimana cinta kami kota Mekah, atau asyad atau lebih dahsyat lagi, wa sahihha wa barik lana fi sa'iha wa mudhiha. Ya Allah berikan kota ini kota yang nyaman. Ya Allah berikan kota ini kota yang berkah sa'nya, berkah mudnya, ala sukatan. Kita sukat satu sa', satu mud berkah. Mungkin harusnya dimakan 2 orang cukup 4 orang. Mungkin 4 orang cukup 6 orang. Apa itu Pak? Berkah. Makanya kalau makan jangan 1 orang, makan lebih. Karena makanan yang 1 kita makan, kita panggil teman cukup 2 orang. Kalau makanan 3 panggil 4 cukup 7 orang. Apa itu? Berkah namanya. Kalau enggak kenyang Pak, kenyang, coba tanya sama teman, kenyang Pak, kenyang. Jadi berkah. Ya Allah berikan keberkahan sa'nya dan mudnya ya Allah, ala sukatannya ya Allah. Wangqul humaha ya Allah, pindahkanlah itu sakitnya. Faj'alha bil juhfah, taruh sana di juhfah yang jauh di sana. Jadi seakan-akan kenyamanan, ketentraman, kebahagiaan kota Madinah tetap selalu ada. Setelah Nabi tidak ada, tapi ada satu simbol yang Nabi tinggalkan, kota Madinah au Madinatul Rasul, kotanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dulu namanya Yasrib. Namanya Yasrib. Setelah Nabi pindah ke kota Madinah, berpindah pula namanya menjadi Madinatul Rasul. Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Madinah yang bercahaya. Jadi ya. Saya lihat, jadi kalau hendak jenguk Nabi ini kayak mana nih? Kapan waktu kosong? Kita bilang tengah malam, Pak. Rupanya orang lain juga bilang tengah malam. Sama juga kita. Ini kalau siang ramai Pak, tengah malam aja. Orang lain juga begitu. Orang lain juga bilang tengah malam. Rupanya bertemulah orang yang bilang tengah malam sama-sama ketemu. Rupanya padat lebih pada siang. Masya Allah. Begitulah kerinduan umat kepada sang nabinya, ya, ditunjukkan tidak pernah orang sepi pada ziarah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam Al-Qur'an Allah mengatakan, wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al 'usri yusran, inna ma'al 'usri yusra, fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Wahai Muhammad, aku angkat namamu. Macam mana maksudnya? Di mana ada namaku, di situ mesti ada namamu. Jadi inilah maknanya Allah angkat nama Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saban hari orang menyebut nama Nabi. Kalau disebut nama Allah, mesti disebut nama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sekali Allah angkat namanya, selamanya akan terangkat sejak sekarang hingga dunia berakhir. Jadilah alhamdulillah kehebatan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hebat nabinya, hebat juga umatnya. Ya, umurnya kecil-kecil aja, ya, umurnya pendek-pendek saja, hebat. Tapi pendek umurnya, Allah jadikan panjang amalnya. Panjang amalnya. Mana Pak panjang? Ya, kita dapat malam Lailatul Qadar. 1 malam sama dengan 80 tahun amal. Kita dapat apa lagi? Salat di Mekah, sekali salat 100.000 nilainya. Salat di Madinah, sekali salat 1000 kali nilainya. Bagaimana kalau dapat 2 kali, 5 kali, 7 hari, 8 hari, berapa sudah? Maka berlipat-lipatlah, pendek umur kita, panjanglah amal kita. Yang penting kita rajin, ya, rajin pangkal kaya, apa? Rajin pangkal pandai, ya. Rajin, kalau rajin itulah rajin beribadah. Maka alladzi najahadu fina lanahdiyannahum subulana, orang-orang yang sungguh-sungguh pada jalan kami akan buka jalan kepadanya yang lebih baik. Dibuka jalan, ya. Salat sunat awalnya tujuan maghrib, ya enggak? Kita kan jamaah maghrib, tapi apa? Sebelumnya ada qabliyah, ada ba'diyah lagi, ada pengajian, i'tikaf lagi, ketemu dengan teman, satu rahim lagi. Jadi tujuan salat jamaah, tapi dapat bukan hanya sekedar jamaah, fadilahnya berlipat ganda. Maka oleh karena itu
Jemaah sedikit kita beramal, banyak yang kita peroleh. Ya, maka namanya ini fadilah. Fadilah itu apa? Fadilah sedikit ya yang kita cari, banyak yang Allah anugerahi. Itu mana? Mau mana Pak? Mau cari beras satu bambu, dapatnya satu karung. Nah, ini fadilah. Cari satu bambu, dapat satu karung. Ini fadilah. Salat satu waktu dapat 27 karena jamaah. Kalau dapat siwa kali 70. Kalau salatnya di Masjid Haram ada 1.000. Ya Allah, fadilah. Ya? Maka kita diajak untuk mencari fadilah. فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Nah, selesai salat marilah cari karunia Allah. Ya, lalu apa lagi? Sebut nama Allah sebanyak-banyaknya dalam bangun tidurmu, dalam sehat sakitmu, dalam kaya miskinmu. Nama Allah tetap menggema di mana ada waktu, di situ ada nama Allah itu. Ya, kalau kesepak batu ya Allah, begitu. Kalau kesepak batu bahasa Inggris keluar, jangan. tetap menyebut nama Allah dalam suka dan duka. Ya, kadang-kadang kita ketika susah sebut nama Allah, kalau senang lupa Allah. Ya? Maka ingatlah Allah ketika kita senang, Allah akan ingat kita ketika kita sempit. Jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini doa baginda sallallahu alaihi wasallam. Haddatsana Mu'alla qala haddatsana Abdul Aziz bin Mukhtar qala haddatsana Khalid an Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam dakhala ala Arabiyyin ya'uduh. Cerita Nabi sallallahu alaihi wasallam, suatu hari beliau datang menjenguk orang Badui. Orang Badui biasa orang keras, betul ya? Agak kasar, tapi Nabi jenguk orang Badui. Ya. Tadi orang musyrik, orang Badui. Beliau datang menjenguknya. Qala wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam idza dakhala maridan ya'udu qala. Baginda sallallahu alaihi wasallam kalau beliau jenguk orang sakit, apa beliau ucap? Beliau ucap, la ba's tahurun insyaallah. Tidak mengapa, Allah sucikan insyaallah. La ba's. Enggak apa-apa. Tahur, suci insyaallah. Suci. Allah berikan kesucian kepadanya. Kadang-kadang orang jenguk orang sakit enggak tahu ngomong apa. Bagaimana Pak, sehat? Terima kasih ya. Udah balik. Ya belum apa-apa. Datang, assalamualaikum, berdoa, la ba'sa tahur insyaallah. Allahumma rabban nas azhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa. Oh enggak bisa pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, berikan kemudahan, sembuhkan ya Allah segala penyakit, jadikan penyakit sebagai kafarat dosa. Kamu gitu ya berdoa. Ya. Kadang-kadang ada juga malu karena ramai-ramai datang, malu berdoa. Kenapa malu berdoa? Justru nilai datang ya, yang pertama kita datang, yang kedua kita berdoa. Mungkintah siapa mulut itu yang Allah kabulkan doanya, dah pulih dia, sembuh, alhamdulillah. Ya, maka datang orang berdoalah. Itulah oleh-oleh yang sangat baik yang diharapkan oleh orang sakit dan keluarganya. Nah, jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Jadi Nabi kalau jenguk orang sakit, la ba's tahurun insyaallah. Ya, tidak mengapa, Allah sucikan insyaallah. Wa qala dzalika tahur kalla bal hiya humma tafur aw tasur ala shaykhin kabir tuziruhu al-qubur. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa ni'ma idzan. Ya, jadi ketika dikatakan tahur, ya Nabi suci ini, kalla bal hiya humman tafur, ini demam yang sangat keras ya Rasul. Dahsyat kali demam ini ya Rasul. Datang kepada orang yang sunat tua ya Rasul. Tuzirul kubur, bisa mengantarkan dia ke kuburan karena dahsyat kali demam. Fa ni'ma idzan, insyaallah ini baik kata Nabi. Nabi selalu optimis dalam hidupnya. Tidak pernah orang pesimis. Kadang-kadang orang
Tidak usah kita obati lagi, nggak mungkin sembuh lagi. Dari mana kata-kata itu? Adakah orang bilang begitu? Alah, walaupun kita obati rasanya nggak sembuh lagi. Dari mana itu? Nabi mengatakan likulli da'in dawa, illal haram. Fatadawau, setiap sakit ada obat kecuali 2, maka berobatlah. Nah, jadi berobat. Jadi berobat perintah, sembuh itu akibat. Kita ambil sebab, akibat terserah Allah. Nah, alah Pak, sana enggak berobat sembuh juga. Bukan itu. Bukan masalah sembuhnya, perintah berobat, sembuh urusan Allah. Nah, jangan di sana orang enggak berobat tapi sembuh juga. Enggak begitu alasannya. Jadi jamaah rahmatullah, berobat itu ibadah. Berobat itu ibadah. Mendampingi orang sakit ibadah. Menjenguk orang sakit ibadah. Mendoakan orang sakit ibadah. Kita hidup dalam ibadah. Ya. Kadang-kadang kalau orang tua sakit dah susah. Alah, sakit lagi ayah saya. Kenapa? Sibuk kali saya ini. Ya. Sekarang kita mendampingi orang tua kita. Nanti kita adalah orang tua yang didampingi oleh anak-anak kita. Dunia ini terus berputar. Ketika kita sayang kepada orang tua, maka kita juga akan disayang oleh anak-anak kita. Jadi itulah kira-kira putaran kehidupan seperti itu. Seakan-akan apa? Bagaimana kita berbuat kepada orang tua kita? Jangan-jangan begitulah anak-anak kita akan berbuat kepada kita. Jangan-jangan, ya kan? Nah, jadi maka sayangilah orang tua kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, ampunilah saya dan orang tua saya. Sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka menyayangi saya ketika saya masih kecil. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. حدثنا أحمد بن عيسى قال حدثنا عبد الله بن وهاب عن حرملة عن محمد بن علي القرشي عن نافع قال كان ابن عمر إذا دخل على مريض يسأله كيف هو قام من عنده قال خار الله لك ولم يزد عليه. Nah, jadi ada ini kan kita masuk ke orang sakit, apa yang kita baca kan gitu ya. Tadi apa? Tadi la ba'sa, tahur insyaallah satu. Ini ada yang kedua. Ini cerita siapa ini? Bahwa Nafi' pernah berkata adalah Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab. Bila beliau datang menjenguk orang sakit, beliau bertanya, "Kaifa huwa?" Bagaimana keadaannya? Bagaimana keadaannya? Fa idza qama min 'indihi, kalau sudah berada di sampingnya, qala kharallahu laka. Kharallahu laka. Pendek saja. Kharallahu laka. Apa kharallahu laka? Semoga Allah berikan pilihan yang terbaik untuk Anda. Ya, pendek. Khara Allahu laka. Bisa kita hafal kan? Kharallahu laka. Gampang. Jadi semoga Allah memberikan pilihan terbaik. Sakit mungkin terbaik. Kita nak tahu kan? Nak tahu. Mungkin terbaik. Kharallahu laka. Allah telah memberikan pilihan terbaik untuk engkau. Jadi oleh karena itu, ya, kita hafal ucapan-ucapan yang pendek ini, ya, karena ini tentu ucapan yang maksur. Walam yazid alaih, tidak lagi panjang lagi, itu saja. Kharallahu laka. Ya, jadi apa? Nabi bilang la ba'sa tahurun insyaallah. La ba'sa tahurun insyaallah. Ibnu Umar bilang kharallahu laka. Nah, ini kalau sering kita jenguk orang sakit apa? Tapi kalau enggak pernah kita jenguk, udah lupa Pak. Yalah, enggak pernah kita jenguk ya. Ya. Jemaah rahmatullah, ketika kita pulang dari orang sakit, apa yang terpikir? Ya Allah, dulu sehat beliau ya. Ya Allah, kita juga begitu ya. Ya itu yang terpikir kan? Waktu kita pulang sambil kendaraan, ya Allah, kalau sudah sakit ya, bangun pun tak sanggup ya Allah. Ya, jadi itulah hikmah ketika kita pulang. Tadi doa hikmah untuk yang kita tinggalkan,
Ini hikmah bawaan kita pulang. Terbayang bagaimana lemasnya, tidak sanggup menggerakkan badan, ya Allah. Jadi begitulah kira-kira fadilah-fadilah yang dibalik jenguk orang sakit ada 1001 fadilah apabila kita mau melihat dan mengambilkannya. Demikianlah apa yang dapat kita bacakan pada hari ini. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.